Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Iza Salsabila dari kelas 3 TBIA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi hadis dari segi kuantitasnya dan kualitasnya. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ulumul Hadis. Klasifikasi hadis dari segi kuantitasnya, maksudnya tinjauan hadis dari segi kuantitasnya adalah kuantitas hadis di sini, yaitu dari segi jumlah orang yang meriwayatkan suatu hadis atau dari segi jumlah sanadnya, ditentukan dari segi sedikit atau banyaknya rawi yang menjadi sumber berita. Hadis terbagi menjadi dua macam, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama dari hadis mutawatir untuk pengertiannya, pada dasarnya mutawatir berarti berurutan, berkesinambungan atau kontinu. Secara terminologis, hadis mutawatir dapat diartikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap generasi sanad, mulai awal sahabat Nabi sebagai perawi tertua, hingga akhir perawi atau penulis hadis. Dari definisi yang dikemukakan oleh beberapa muhaddisin mengenai hadis mutawatir, maka dapat disimpulkan bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang bisa dipertanggungjawabkan keadaannya dari sistem periwayatannya, karena pada setiap generasi atau tabaqat sanadnya terdapat sejumlah perawi yang tidak mungkin diantara mereka berbuat dusta atau penyelewengan terhadap hadis yang diriwayatkan. Ciri-ciri hadis mutawatir itu sendiri, pertama ada jumlah perawinya banyak. Menurut Abu Thayyib, itu minimal 4 orang, mengkiaskan saksi dalam persidangan. Yang kedua, menurut kelompok Asy-Syafi'i berpendapat minimal 5 orang, mengkiaskan nabi ulul azmi. Yang kedua, jumlah rawinya seimbang dalam semua tingkatan, maksudnya dengan demikian jika misalnya suatu hadis diriwayatkan oleh 10 sahabat, kemudian diterima oleh 5 orang tabi'in dan seterusnya hanya diriwayatkan oleh 2 orang tabi'in, maka tidak termasuk hadis mutawatir. Dan yang ketiga terakhir, berdasarkan tanggapan panca indera, maksudnya warta yang disampaikan itu benar-benar hasil pendengaran atau penglihatannya sendiri, bukan hasil pemikiran atau teori yang mereka temukan. Dari kedudukan hadis mutawatir, keadilan dan kedzabitan atau kuat ingatan dari para perawi hadis mutawatir itu sudah tidak diragukan lagi, sehingga mereka tidak mungkin untuk berbohong dalam membawa berita dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu, para ulama sepakat bahwa hadis mutawatir memberi dampak pada faedah ilmu daruri, yakni keharusan untuk menerima bulat-bulat berita dalam hadis tersebut secara pasti. Dengan demikian, hadis mutawatir menduduki tingkatan teratas dibandingkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Untuk pembagian hadis mutawatir sendiri, ulama usul membagi hadis mutawatir menjadi 2 bagian, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Adapun yang dimaksud dengan hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan secara redaksional adalah mutawatir berdasarkan sanadnya. Sejak generasi awal sanad hingga akhir matan, hadis yang diriwayatkan adalah sama, konsisten secara redaksional. Sedangkan mutawatir maknawi ialah hadis yang rawinya banyak, tetapi redaksi pemberitaannya berbeda-beda. Hanya prinsip dan maknanya saja yang ada kesamaan. Yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang, 2 atau 3 orang, atau bahkan oleh sejumlah orang, tetapi tidak mencapai jumlah bilangan kemutawatiran. Selanjutnya, masing-masing perawi menyampaikan hadisnya kepada seorang atau 2 orang saja atau sejumlah perawi, tetapi dalam setiap tahapnya jumlah perawi tersebut tidak menjadikan hadisnya terkenal sebagaimana jenis lainnya. Hadis ahad pada dasarnya dapat diterima makbul dan bisa ditolak atau mardud, tergantung pada kualitas perawinya dan atau ketersambungan sanadnya, bukan karena jumlah sanad pada setiap generasi itu sendiri. Hadis ahad juga bisa dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan ajaran Islam, namun tidak bisa dijadikan hujah dalam hal i'tiqad, keyakinan.
Klasifikasi dari hadis ahad berdasarkan sedikit dan banyaknya para perawi yang terdapat pada tiap-tiap tingkatan atau tabaqat, maka hadis ahad dapat dibagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Yang pertama, hadis masyhur. Hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih tetapi belum mencapai derajat mutawatir. Dilihat dari segi makna, masyhur berarti terkenal atau populer. Maka ulama hadis membagi hadis masyhur dari segi maknanya menjadi 3 kelompok, yaitu masyhur di kalangan muhaddisin dan lainnya, kedua masyhur di kalangan para ahli disiplin keilmuan tertentu, dan yang ketiga masyhur hanya di kalangan umum. Dan yang kedua, hadis aziz. Ini klasifikasi dari hadis ahad. Aziz secara bahasa berarti mulia atau kuat dan juga berarti jarang. Menurut istilah, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan 2 orang perawi, walaupun 2 orang perawi tersebut berada dalam satu tingkatan saja. Kemudian setelah itu orang-orang meriwayatkannya. Dan yang ketiga, hadis gharib yang terakhir. Hadis gharib yaitu hadis yang dalam sanadnya terdapat seseorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Maksudnya penyendirian itu bisa jumlah personalianya atau sendiri dalam sifat atau keadaan perawi-perawi lainnya yang meriwayatkan hadis tersebut. Penyendirian dalam personalianya disebut gharib mutlak, sedangkan penyendirian mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu seorang rawi. Misalnya kesiqahan, tempat tinggal rawi tertentu, maka disebut gharib nisbi. Mayoritas ulama sependapat bahwa hadis ahad yang makbul bisa diterima dalam arti sahih, bisa digunakan sebagai dasar hukum Islam dan wajib diamalkan. Adapun yang berkaitan dengan akidah, ada beberapa pendapat yang netral. Hadis ahad yang telah memenuhi syarat sahih dapat dijadikan hujah atau dalil untuk masalah akidah, asal hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis lain yang lebih kuat dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Perbandingan hadis dari segi kuantitas ini sekedar untuk mengetahui sedikit atau banyaknya sanad, bukan untuk menentukan diterima atau tidaknya hadis. Karena itu, kita perlu pula mengetahui materi berikutnya yang akan membahas tentang kualitas hadis berdasarkan segi kualitasnya. Ditinjau dari segi kualitas, para ulama membagi 3 bagian, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Pertama, hadis sahih, pengertiannya itu menurut bahasa. Sahih berarti sehat, bersih dari cacat, sah atau benar. Sehingga hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang bersih dari cacat atau hadis yang benar berasal dari Rasulullah SAW. Sedangkan batasan tentang hadis sahih yang diberikan oleh ulama yaitu hadis sahih adalah hadis yang susunan lafalnya tidak cacat dan maknanya tidak menyalahi ayat Al-Quran, hadis mutawatir atau jima dan sanadnya bersambung serta para rawinya adil dan dzabit. Dengan pengertian tersebut maka ada 5 syarat untuk disebut hadis sahih, yaitu rawinya bersifat adil, sempurna ingatannya, sanadnya tidak terputus, tidak mempunyai ilat, dan yang terakhir tidak janggal. Untuk variasi hadis sahih, yang pertama ada mutlak. Mutlak yaitu hadis yang kesahihannya dikenal oleh semua kalangan. Kedua ada muqayyad, maksudnya hadis yang kesahihannya dikenal oleh kalangan atau kelompok bisohabi, sahabat ulama tertentu. Dan yang terakhir muqayyad, hadis yang kesahihannya dikenal di wilayah negara tertentu. Tingkat kesahihan hadis juga berbeda berdasarkan kota di mana hadis tersebut diriwayatkan. Jumhur ulama sepakat bahwa hadis yang paling sahih adalah yang diriwayatkan oleh penduduk Madinah, kemudian penduduk Basrah, dan kemudian penduduk Syam. Untuk klasifikasi hadis sahih sendiri terdapat 2 bentuk, yaitu yang pertama sahih li zatihi, yaitu hadis sahih yang secara sempurna terpenuhi kriteria persyaratan tersebut di atas. Hadis sahih li zatihi tingkatannya bisa turun menjadi hasan li zaiti ketika kedzabitan seorang rawi kurang sempurna. Dan yang kedua sahih li ghairih, yaitu hadis yang rawinya kurang hafiz dan dzabit atau hasan li zatih. Namun ada sanad lain yang serupa atau lebih kuat, sehingga dapat menutupi kekurangan-kekurangannya. Untuk martabat hadis sahih sendiri, di dalam hadis sahih sendiri terdapat tingkatan-tingkatan berdasarkan
berdasarkan dhabitan dan keadilan para perawinya. Yaitu yang pertama, sanadnya paling sahih. Misal, bagi Imam Bukhari adalah Malik, Nafi dan Ibnu Umar. Sedangkan bagi Imam An-Nasai adalah Ubaidillah, Ibnu Abbas dan Umar bin Khattab. Yang kedua ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga hadis riwayat Imam Bukhari. Keempat hadis riwayat Imam Muslim. Yang kelima menurut syarat-syarat Imam Bukhari dan Muslim. Yang keenam sahih memenuhi syarat Imam Bukhari. Yang ketujuh sahih memenuhi syarat Imam Muslim. Dan yang terakhir hadis yang ditakhrij tidak menggunakan syarat Bukhari dan Muslim. Dan sekarang beralih ke hadis hasan. Menurut bahasa berarti hadis yang baik. Para ulama menjelaskan bahwa hadis hasan tidak mengandung ilat dan tidak mengandung kejanggalan. Kekurangan hadis hasan dari hadis sahih adalah pada keadaan rawi yang kurang dzabit, yakni kurang kuat hafalannya. Semua syarat hadis sahih dapat dipenuhi dzabitannya rawi atau cermatnya rawi. Menurut istilah, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sanadnya bersambung, tidak mengandung ilat dan tidak janggal, namun rawinya kurang dzabit, kurang baik atau kurang baik tingkat hafalannya. Hadis hasan terbagi menjadi dua, yaitu hasan li zaiti, maksudnya hadis itu telah memenuhi syarat-syarat hasan, dan yang kedua hadis li ghairihi, maksudnya hadis itu sanadnya ada yang dirahasiakan atau mastur, tidak jelas keahliannya, namun mereka bukan pelupa, tidak banyak salah dan tidak dituduh dusta dalam periwayatannya. Pada mulanya hadis hasan li ghairihi itu adalah hadis dhaif. Namun karena ada dukungan sanad lain yang memperkuat, maka naik tingkatan menjadi hadis hasan. Hadis hasan ini bisa dijadikan sebagai dasar sumber hukum Islam, namun tingkatannya di bawah hadis sahih. Dan yang ketiga, hadis dhaif. Dhaif artinya lemah. Adapun yang disebut hadis dhaif adalah hadis yang kehilangan satu atau lebih syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Adapun yang dimaksud dengan hadis dhaif adalah hadis yang tidak memiliki syarat sebagai hadis hasan karena hilangnya sebagian syarat. Pada dasarnya, hadis dhaif itu disebabkan dua alasan, yaitu pertama, karena sanadnya tidak mutasil atau bersambung, dan kedua, nama hadis dhaif karena alasan atau sebab tidak mutasilnya sanad antara lain hadis mursal, hadis munqati, hadis mu'adbal, hadis mudallas, dan hadis mu'allal. Dan yang ketiga karena faktor lain, misalnya dari matan. Nama hadis dhaif karena alasan atau sebab ini antara lain hadis mudho'af, hadis mudhatarib, hadis muttarib, hadis maqlub, hadis mungkar, dan hadis matruk dan hadis matruk. Para ulama berbeda pendapat tentang penggunaan hadis dhaif sebagai hujjah atau dasar hukum atau sebagai amalan kebaikan. Pendapat pertama menolak sama sekali menggunakan hadis dhaif, baik untuk mendorong berbuat kebajikan maupun dalam penetapan hukum. Yang kedua, menerima secara utuh hadis dhaif. Dan yang ketiga, menolak sebagai hujjah atau dasar hukum dan menerima sekedar untuk memotivasi berbuat kebajikan dan nasihat asalkan hadisnya tidak terlalu janggal dan ada penguat dari hadis yang lainnya. Dari ketiga pendapat tersebut, yang paling selamat adalah pendapat pertama karena penuh dengan ikhtiyat dan kehati-hatian agar tidak terjebak dalam perbuatan bid'ah. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.